الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita dalam kajian rutin fikih sirah nabawiyah yang kita sarikan dan kita petik pelajaran yang berharga dari karya besar Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim, yakni Ali Zaid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita baru menyentaskan bagian pertama dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala yani anha. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik, baru sampai pada 2 faedah kemarin. Yang pertama berkaitan dengan keutamaan atau mengenal lebih dekat nasab dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan alhamdulillah ternyata nasabnya Khadijah ini juga nyambung pada kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yaitu Qusay. Pun demikian, Khadijah ternyata memiliki banyak sekali sifat-sifat yang mulia. Beliau mendapatkan gelar At-Thahirah, suci, tidak pernah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan keji yang itu sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat masyarakat jahiliyah, mulai dari perzinaan, mungkin barangkali minum-minuman khamr, mengambil hak saudaranya. Adapun sifat yang kedua dan gelar yang kedua adalah al-afifah, terjaga kehormatannya, alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah sifat yang melekat pada diri Khadijah radhiyallahu taala anha yang terkenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya. Baru kemudian kita masuk pada faedah yang kedua, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha yang tidak dimiliki oleh istri-istri beliau yang lain. Ya, banyak sekali yang kemarin, salah satunya Khadijah ini menjadi wanita terbaik dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah radhiyallahu taala anha bintu Khuwailid. Nah, di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani kita sampaikan kemarin, 2 wanita ini menjadi 2 wanita terbaik dalam masanya masing-masing, fi asriha. Di masanya Maryam ibnatu Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, ini menjadi wanita terbaik di masanya. Adapun di masanya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka munculnya nama Khadijah ini menjadi wanita terbaik di kalangan para wanita yang hidup di masanya. Ini adalah di antara sekelumit ya keutamaan. Kemarin sudah kita sampaikan ada sekitar 7 atau 8 keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun yang hari ini dan malam hari ini kita akan lanjutkan faedah yang ketiga, ya di jamaah. Faedah yang ketiga adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Manakah wanita yang dianggap paling afdol, paling mulia?
Khadijah radhiyallahu taala anha ataukah Aisyah radhiyallahu taala yani anha? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa pertanyaan ini muncul dan menyeruak? Ya, karena memang ada satu pertanyaan yang sering kali diajukan kepada para masyayikh. Melihat latar belakang dan sosok Khadijah dengan berbagai keutamaan, itu juga tak jauh berbeda dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala yani anha. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika mensyarah Riyadhus Shalihin itu juga pernah menjawab pertanyaan seperti ini. Beliau mengatakan bahwasanya takdim Aisyah radhiyallahu taala anha ala ghairiha. Aisyah radhiyallahu taala anha itu dianggap lebih mulia, dianggap lebih afdol daripada wanita-wanita yang lain, sekalipun itu adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu adalah Khadijah. Ya. Apa yang dalil beliau? Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyitir salah satu hadis dan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain itu seperti apa? Ats-tsarid ala jami'il at'imah. Ya. Itu laksana tsarid itu sebenarnya bubur ya. Kalau mungkin barangkali bubur dalam masyarakat kita nggak ada yang spesial dibandingkan dengan masakan yang itu lauknya ayam, kambing, sate dan lain sebagainya. Tapi Allah taala alam yang bisa tsarid itu menjadi makanan yang dianggap mulia, afdol, dianggap paling enak, lebih spesial daripada makanan-makanan yang lain. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada Aisyah radhiyallahu taala anha itu laksana apa? Makanan yang spesial dibandingkan makanan-makanan yang lain. Lah hadisnya ini adalah hadis sahih dan ini menjadi satu keutamaan yang menunjukkan bahwa Aisyah itu lebih afdol, lebih mulia daripada wanita-wanita yang lain. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan wanita yang paling mulia di atas muka bumi ini ada 5. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua beliau sebutkan adalah Aisyah, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah istrinya Fir'aun, yakni Asiyah binti Muzahim. Yang keempat itu adalah siapa? Maryam ibnatu Imran, dan yang terakhir Fatimah. Tapi kalau seandainya kita tarik, ya, kita ambil satu yang terbaik di antara 5 wanita ini, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, muncullah nama Aisyah radhiyallahu taala yani anha. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwasanya Khadijah lebih afdol karena beberapa keutamaan-keutamaan yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Ya, satu-satunya menjadi wanita ya yang menghiasi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya Khadijah. Dengan kata lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpoligami sebelum wafatnya siapa? yakni Khadijah radhiyallahu taala yakni anha, dan keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, tapi ada pendapat yang insya Allah ini lebih mendekati kepada kebenaran. Dan pendapat ini pernah disebutkan, dituturkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'i yakni Fawaid. Dalam kitabnya Bada'ul Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mencoba ingin menggabungkan, ya, karena memang untuk mentarjih, untuk mengambil satu wanita yang dianggap paling mulia ini susah, ya, karena keduanya memiliki keutamaan-keutamaan yang hampir sebanding. Maka disinilah kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencoba untuk mengambil jalan tengahnya. Di dalam kitabnya Bada'i al-Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menuturkan, apa itu? Sesungguhnya kedua wanita ini tidak bisa dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Itu yang pertama. Adapun kalau seandainya manakah yang lebih afdol, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pertanyaan ini dianggap oleh Ibnu Qayyim sebagai pertanyaan yang relatif. Ya. Kenapa yang demikian? Karena keduanya itu memiliki keutamaan yang hampir sebanding. Kalau seandainya Khadijah radhiyallahu taala anha dikaitkan dengan awal, ini penting jawabannya,
Kalau seandainya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dikaitkan dengan awal pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, maka Khadijah dianggap wanita yang paling mulia, yang paling afdol, yang paling tinggi harkat dan martabatnya. Kita melihat yani bagaimana perjuangan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyokong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendukung dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu, tenaga, bahkan hartanya. Bahkan lewat nasihat-nasihat yang berharga, subhanallah, seringkali menjadi penyejuk jiwa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika pertama kali nanti ya kisahnya, pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Bagaimana galaunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana takutnya dan kekhawatiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba kita lihat bagaimana kedewasaan yang ditujukan oleh Khadijah itu mampu untuk menenangkan hati suaminya tercinta, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dikaitkan dengan awal pertama kali dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Khadijah itu nggak ada bandingannya. Itu adalah jawabannya siapa? Ibnul Qayyim. Tapi kalau dikaitkan dengan akhir dan masa-masa sempurnanya syariat Islam, maka yang muncul siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjadi wanita terbaik yang tidak ada bandingannya dengan wanita-wanita yang lainnya. Kenapa jadi demikian ya jemaah? Kita bisa melihat bagaimana keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Aisyah. Aisyah ya, kalau dibilang yang cantik-cantik hampir sama dengan Khadijah. Cerdas dan cerdik sama juga keutamaannya. Apalagi keutamaan-keutamaan yang lain, luar biasa sekali ya banyaknya. Banyak sekali hadis, bahkan ayat di dalam surat An-Nur itu adalah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan perhatian serius kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lah, kalau dikaitkan di detik-detik akhir kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah dianggap sebagai wanita terbaik, yang paling mulia, yang paling afdol, yang tidak ada bandingannya dibandingkan wanita-wanita yang lain. Maka kita bisa melihat ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang cukup panjang. Ya. Jadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya dan umurnya. Ya. Beliau wafat di usia, kalau tidak salah dalam sejarah disebutkan 85 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma berapa? 63 tahun, nanti insyaallah masih panjang ya detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang cukup panjang sekali, 85 tahun kehidupan bagi seorang Aisyah, bagi seorang wanita. Lah, di sini para ulama kemudian mencoba untuk memetik pelajaran dari panjangnya usia Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa itu jemaah? Ini sudah masuk skenario-nya Allah ya. Dan kita tahu Aisyah ini dikenal sebagai wanita yang paling kenal, yang paling dekat, yang paling mengetahui dan memahami bagaimana ya kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya. Makanya yang jadikan referensi dan rujukan terutama dalam hukum keluarga Islam itu rata-rata siapa? Jadi Aisyah itu menjadi rujukannya. Subhanallah. Ya, makanya kalau kita lihat ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga itu kebanyakan perawinya itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bareng rawinya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah mandi bareng, Pak? Ini sunnah ini. Ada yang belum balik di sini, Pak. Berarti saya salah menyampaikan materi dan tema ini. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lah Masya Allah ya, seringkali sampai cerita ketika Aisyah radhiyallahu taala cerita panjang lebar tentang 11 atau 12 orang sampai larut malam Nabi sallallahu alaihi wasallam setia melayani, mendengarkan ceritanya Aisyah. Padahal kita tahu ya bagaimana kesibukan dan kepadatan jadwalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ingin menjaga perasaan seorang wanita, seorang istri, subhanallah, dilayani, didengarkan. Kalau kita kayak gitu ya wis naturu ya. Tapi kebanyakan itu perawinya siapa?
Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, disinilah kemudian para ulama hadis terutama ya itu memberikan ya apresiasi yang tinggi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kita belajar mustalah hadis, hadis itu kalau seandainya kita ranking 10 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya Aisyah wanita satu-satunya yang masuk dalam the best 10 ini, paling banyak. Banyak sekali sebenarnya istri-istri yang lain, ada Ummu Salamah, ada Yani Zainab, ya, ada Sofia dan lain sebagainya. Tapi kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha ya itu menempati yani posisi yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain dan istri-istri Nabi yang SAW. Nah, inilah yang menjadi salah satu yani faidah yang menunjukkan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada Aisyah yang itu tidak diberikan kepada wanita-wanita yang lain. Makanya setelah wafatnya Nabi SAW kan banyak kan menyisakan urusan-urusan keluarga yang belum terkuak, yang belum tersingkap, ya, sampai para ahli hadis itu ya kalau boleh berandai-andai seandainya Aisyah itu Allah SWT wafatkan bersamaan dengan atau berdekatan dengan wafatnya Nabi SAW, mungkin barangkali yani banyak faedah-faedah yang berkaitan dengan hukum keluarga dari Nabi SAW, karena kebanyakan perawinya dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala yani anha. Dan jawaban ini insya Allah jawaban yang paling adil, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kalau seandainya dikaitkan dengan awal Islam, awal berkembangnya dakwah Nabi SAW di kota Makkah, maka Khadijah itu adalah wanita terbaik. Tapi kalau seandainya dikaitkan dengan akhir sebelum sempurnanya syariat ini dan pasca wafatnya Nabi SAW, maka Aisyah radhiyallahu taala menjadi wanita yang terbaik. Sampai di sini paham insyaallah ya. Baik. Ini adalah faedah yang ketiga. Adapun yang faedah yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang keberapa? Yang keempat. Faedah yang keempat ini kita akan membahas mengenai biografi dari Maisarah. Singkat ya ini saja. Kemarin Maisarah itu laki-laki apa perempuan ini coba? Yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maisarah laki-laki ya, sepakat ya. Kalau tetangganya ada namanya Maisarah perempuan, ya nggak usah nyuruh kemudian ganti nama, udah biarkan ya ini saja. Sebagaimana Hindun ya nih kemarin anaknya siapa? Selupai sana. Selisih 1 pekan nih. Hindun kemarin anaknya siapa? Anaknya Khadijah dari suami yang keberapa? Yang kedua yaitu Abu Hala. Tapi Hindun di sini adalah laki-laki. Hind ya, itu laki-laki. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan faedah yang keempat, kita ingin mengenal lebih dekat Maisarah. Siapakah yani Maisarah ini? Ya, yang kita kenal dalam sejarah itu akan ada Gulamu Khadijah. Jadi budak laki-laki di sini Maisarah itu Khadijah radhiyallahu taala. Budaknya Khadijah radhiyallahu taala yani anha. Cuma muncul pertanyaan, kiranya Maisarah ini termasuk sahabat? Artinya ketika Nabi SAW diutus, beliau termasuk orang yang mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi, ataukah ini tidak? Nah di sini silang pendapat di kalangan para sejarawan. Ada yang mengatakan tidak, bukan termasuk yani sahabat. Namun tak sedikit di kalangan para sejarawan mengatakan bahwasanya Maisarah ini kelak nanti beriman, ya, sebagaimana majikannya. Siapa? Khadijah radhiyallahu taala yani anha. Hal ini dibuktikan karena Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Baina Sahabah. Di situ diulas meskipun nggak terlalu panjang karena kisahnya ya atau data-data tentang biografi dari Maisarah ini tidak terlalu yani banyak. Tapi beliau menyebutkan dalam kitab ini Al-Isabah fi Tamyiz Baina Sahabah. Maka ini menjadi salah satu dalil menurut yani beberapa para sejarawan bahwasanya Maisarah ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti setiap sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, ya, dan beriman serta mati dalam kondisi yani Islam. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan yani dengan Maisarah ini ada yang sebenarnya kisah yang luput. Ya, kita kemarin hanya menyampaikan perjalanan beliau menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang langsung kan membawa
banyak sekali keuntungan dan laba serta ya hasil yang melimpah yang itu tidak ia dapatkan ketika menemani orang lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini di dalam perjalanan beliau menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua kejanggalan, ada dua keanehan, ya, yang ini kemudian menjadikan kritikan dari sebagian para ahli hadis. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid yang juga memberikan ulasan mengenai kejanggalan-kejanggalan yang ini. Kejanggalan pertama, ya, ketika itu Nabi SAW bertemu dengan salah satu dari pendeta. Bahkan yang pendeta ini mengklaim, ya, yang datang bersamamu wahai Maisarah ini adalah seorang nabi. Ketika itu Nabi SAW kan sampai di Syam. Ya, tujuannya ini adalah untuk apa? Berdagang. Ya, dengan sistem apa kemarin? Mudharabah. Pemodalnya itu adalah Khadijah. Ya, nah di sini Rasulullah SAW ketika di sana langsung singgah di bawah, ya, apa namanya itu, di bawah pohon yang besar, yang berteduh di bawah pohon. Maka datanglah seorang rahib, seorang pendeta menyampaikan bahwasanya ma qa'ada aw ma nazala tahta hadhihi syajarata illa nabiyyun. Tidaklah ada orang yang singgah, yang berteduh di bawah pohon yang besar ini kecuali dia kelak akan menjadi seorang nabi. Ini menjadi satu kejanggalan yang didapati oleh Maisarah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena Muhammad dalam gambaran dan dalam benak Maisarah ketika ia temani ke negeri Syam itu hanyalah tahu kisahnya, dia adalah anak miskin, dahulu dia anak yatim, cuma itu saja. Posisinya sekarang sebagai, ya, orang yang sedang transaksi dengan majikannya Khadijah dengan sistem mudharabah itu saja. Plus Maisarah ini diberikan tugas dan misi khusus oleh Khadijah. Coba lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana perangainya selama perjalanan. Karena berita-berita ini akan berguna bagi Khadijah. Ada keinginan Khadijah itu kelak akan menjadikan Nabi SAW sebagai pendamping yang hidupnya. Nah ini penting sekali berita ini. Sesuai enggak dengan kondisi dan realita yang ia dapatkan ketika masih tinggal di Makkah. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap janggal. Adapun yang kedua, ada kejanggalan juga yang dirasakan oleh Maisarah. Selama perjalanan Nabi SAW dinaungi oleh dua malaikat, ya, artinya dalam bentuk awan. Yang itu tidak pernah dia rasakan sama sekali oleh Maisarah selama perjalanan mendampingi orang-orang untuk berjual beli, untuk berniaga, untuk berdagang ke negeri Syam. Dan ini subhanallah menjadi satu kejanggalan dan menjadi satu mungkin kelebihan. Bagaimana mungkin ya sepanjang perjalanan Nabi SAW selalu dinaungi oleh dua awan, dan ini adalah dua malaikat dalam riwayat tersebut disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham. Nah ini yang kemudian menjadi bahan dirosah, dianalisa oleh para ahli hadis. Kira-kira tambahan informasi berkaitan dengan dua kejanggalan yang didapati oleh Maisarah ini benar nggak? Ada yang mengatakan ini benar, ada yang mengatakan bahwasanya ini tidak, benar karena dianggap mustahil. Tapi beberapa ulama dan hadis mengatakan bahwasanya kalau dikaitkan hanya mustahil, ya, ini sebenarnya adalah pendapat yang lemah. Kenapa demikian jamaah? Ya, karena kalau memang apa yang disampaikan pendeta bahwasanya tidaklah ada orang yang singgah kemudian duduk di bawah pohon ini kecuali dia kelak menjadi seorang nabi, mungkin barangkali, ya, apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut sudah ada di dalam kitab sucinya. Coba kita flashback kembali lagi. Dahulu ketika Nabi SAW pertama kali ke negeri Syam, ditemani siapa dulu? Masih ingat yang pertama? Sama pamannya Abu Thalib yang akan bertemu dengan pendeta siapa? Taib. Itu kan sebenarnya banyak kejanggalan-kejanggalan. Tapi subhanallah, nggak pernah keluar dari saumaahnya, nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Pas giliran di tanggal itu dan di jalan itu benar-benar langsung keluar Bukhara atau Bakhira atau Bihara, sebagaimana sudah kita ulas dahulu. Banyak sekali gelar-gelar yang dimiliki oleh pendeta Bukhaira. Kok tahu di tanggal itu dengan spesifikasi seperti ini
kok tahu bahwasanya ini akan kelak menjadi seorang nabi? Ternyata ditelusuri, pendeta Bukhairah mendapatkannya dan menjumpainya di dalam kitab suci yang selama ini menjadi rujukannya. Pun yang demikian dengan kejanggalan-kejanggalan lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpindah dari tempat yang satu ke tempat lain selalu apa? Masih ingat dulu? Dinaungi oleh pindah-pindah yang lain terus. Nah, ini adalah sebuah kejanggalan. Kalau seandainya hanya karena faktor kejanggalan kemudian cerita ini ditolak, kisah ini kemudian ditolak, maka hal ini bukan suatu pendapat yang rojih, karena kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada diri Nabi SAW sudah pernah terjadi pula ketika Nabi SAW pertama kali menginjakkan kakinya di kota atau di Syam bersama pamannya yakni Daud di usia 12 tahun. Nah, ini adalah perjalanan dagang yang kedua bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam yang bisa. Ini adalah biografi singkat, karena memang Ibnu Hajar Al Asqalani tidak menyebutkan secara panjang lebar. Data-datanya memang minim sekali, sedikit. Ya, ini adalah Maisarah. Adapun yang kelima, ini penting ya nih. Mana tadi yang belum nikah ini? Faedah yang kelima, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dibolehkannya melamar seseorang itu lewat perantara. Hal ini dibolehkan ya secara syar'i. Memang kita tahu bahwasanya Nabi SAW menikah ini kan sebelum resmi diutus menjadi Nabi dan Rasul ya. Cuma kita bisa mengambil sebuah faedah dari kisah ini adalah yang kelima, dibolehkannya melamar dan meminang seorang itu lewat perantara ya. Kita ambil dari faedah tatkala Khadijah radhiyallahu taala anha ingin menikah dan diutuslah teman karibnya, teman dekatnya. Siapa? Kemarin siapa namanya? Nafisa binti siapa? Ada yang mengatakan Maniyah dan ada yang mengatakan Munyah. Dalam beberapa terjemahan jamaah yang dirahmati Allah, kitab Rahiqul Maktum, dan kitab ini populer sekali ya, Rahiqul Maktum, kitab sejarah yang dikarang oleh Syekh Mubarak Al-Furi ya. Ini terjemahnya seringkali disebutkan Nafisa binti apa? Maniyah. Dan kita sudah sampaikan kemarin ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Maniyah dan ada yang mengatakan Munyah. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih condong nama yang kedua. Jadi beliau adalah Nafisa binti Munyah. Ya, mudah-mudahan ini adalah pendapat yang sahih dan pendapatnya Hajar Al-Asqalani. Lah, ini yang dikirim oleh siapa? Yang dikirim oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Alhamdulillah, enggak lama kemudian direspon oleh keluarga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan berlangsung dengan khidmat. Ya, alhamdulillah dihadiri oleh seluruh dari Bani Hashim, dari Bani Mudhar, dan walinya pun ada. Nah, disinilah kemudian kita ingin mengulas sedikit jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kacamata syar'i atau dalam ilmu fikihnya, sebenarnya meminang itu bisa dilakukan dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama, itu bisa datang sendiri, artinya menawarkan dirinya sendiri untuk dinikahi ya. Tapi jarang sekali ya, karena memang karakter wanita ini seringkali dominan malunya ya. Jadi kadang-kadang untuk langsung menawarkan diri itu memang mungkin barangkali bagi sebagian masyarakat ini dianggap hal yang tabu ya. Atau mungkin barangkali sebaliknya, malah dianggap macam-macam, ini wanita kok geragas atau apa ya, masa ujuk-ujuk langsung kemudian menawarkan dirinya. Wah, ini kayaknya nggak ada masalah. Kadang-kadang sampai orang itu melihat dengan mata sinis. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan ini adalah cara yang dibolehkan secara syar'i dalam hukum fikihnya. Dan ini adalah cara pertama dalam meminang seseorang ya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menceritakan, ada dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, pun demikian dengan Imam Muslim, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Anas ibnu Malik ini pernah bercerita bukan Anas ibnu Malik Anas ibnu Malik ini pernah bercerita, dahulu itu pernah ada seorang wanita yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan wanita ini menyodorkan yani dirinya untuk dinikahi langsung oleh Rasulullah. Luar biasa beraninya ya. Ya. Jadi pengen dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aradat alaihi nafsaha. Menawarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah disinilah kemudian yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika Anas bin Malik ini menceritakan kisah ini, putrinya dari Anas bin Malik ini langsung nyeletuk. Ya. Apa yang direspon yang dari ya maqallah hayaaha wa sau'ata. Wanita ini benar-benar wanita yang tidak tahu malu. Ya. Dia bukan wanita yang baik-baik. Subhanallah. Ya, respon ya. Loh, coba kita lihat. Responnya sama wanita langsung datang kepada Rasulullah, kemudian menawarkan dirinya, direspon oleh putrinya Anas bin Malik. Wanita ini ya orang yang tidak tahu malu, bahasa seperti itu. Langsung dibantah oleh ayahnya Anas bin Malik. Ya, jangan engkau anggap bahwasanya wanita ini adalah wanita yang tidak baik-baik. Salah. Bahkan yani wanita yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairun mink, lebih mulia, lebih afdol daripada kamu wahai putriku. Jadi di sini Anas bin Malik tegas sekali kepada putrinya. Kenapa ini demikian? Ya, karena dia punya keinginan untuk dipersunting oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau langsung bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, dan beliau menawarkan dirinya. Dan ini adalah menunjukkan bahwasanya wanita tersebut adalah wanita yang baik-baik. Ya, dan dia lebih baik daripada kamu wahai putriku. Subhanallah. Jadi ini adalah satu edukasi yang penting, bahwasanya cara seperti ini dibolehkan secara syar'i. Bahkan dalam riwayat yang lain, yani Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu pernah menuturkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Albani, bahwasanya ada seorang wanita juga pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ala kali haja, bahasanya bagus sebenarnya. Ala kali haja, bahasanya itu apakah engkau butuh saya, gitu loh. Ya, bukan untuk jadi babu loh di sini ya. Bukan untuk jadi pembantu. Tapi tahu kata-kata seperti ini menjurus ya, apakah engkau bersedia untuk ya menjadikan saya sebagai istrimu wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam di sini. Agak cukup yani lama. Ternyata ketika datang wanita situ ada sahabat yang sedang ada di samping dan di dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari raut wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok nggak langsung dijawab sih? Ngapain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi dia cerdas yani juga. Ketika agak lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mengatakan iya dan tidak pula mengatakan tidak, akhirnya kemudian dia menawarkan, ya Rasulullah, tak perhatikan sepertinya jenengan kok kebingungan. Kalau jenengan nggak berkenan, ya saya siap maju. Nah ini ceritanya, sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, duwe opo gue? Ya ini ceritanya. Ditanya untuk mahar, karena mahar ini wajib ya. Ya ini punya apa tuh? Ya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya tapi juga ya ini pandai sekali ya. Jadi untuk mengalihkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu nggak turun wahyu antara iya dan tidak. Kalau iya ya belum ada wahyu. Kalau tidak juga jaga perasaan bagi si wanitanya. Ternyata dia muncul si sahabat ini untuk menjaga. Yang lain juga untuk menjaga perasaan si wanita ini. Kalau yang berkenan ya saya siap untuk menggantikan. Ya tapi dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum punya apa? Nah sekarang sudah ganti tema. Dia nggak punya apa-apa karena terkenal dengan kefakiran dan kemiskinannya. Subhanallah. Nah di sini kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus ya menggali terus. Harus, pokoknya antum harus siapkan. Sampai ya pada detik di mana dia itu nggak punya, sekalipun itu adalah khataman min hadid. Apa itu? Cincin dari yani besi. Akhirnya saya punya beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim yang sudah pernah saya hafalkan, yang sudah pernah saya tunaikan. Ya, dari sini para ulama sepakat bahwasanya ya maksudnya ayat di sini itu artinya mengajarkan. Saya siap mengajarkan beberapa surat, beberapa ayat kepada calon istriku nanti, dan ini saya jadikan sebagai mahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya setuju. Zawwaj yani tukaha, ya saya akan menikahkan kamu dengan dia, yani bima ma'aka minal Qur'an. Ya artinya ta'lim
mengajarkan Al-Quran kepada istrinya itu bisa jadikan sebagai mahar. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah inilah bisa kita dapatkan di dalam sebab turunnya surat Al-Ahzab ayat 50, di mana di dalam surat ini potongan di tengahnya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa mra'atan mu'minatan iwwahabat nafsaha lin nabi, ketika dia menghibahkan dirinya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ceritanya ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah cara yang pertama ya. Jadi dengan menawarkan diri. Ternyata wanita ini bukan satu-satunya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu ternyata mencatat banyak wanita-wanita yang dulu pernah menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekitar 6 wanita. Saya sebutkan ini saja beberapa ya. Ada yang namanya bernama Khawla binti Hakim. Khawla binti Hakim, ada Ummu Syuraih, ada Fatimah binti Suraih, ada Laila binti Hatim, ada Zainab binti Khuzaimah, dan ada Maimunah binti Al-Haris. Jadi ternyata ini banyak dahulu yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini bukan aib, tapi ini adalah cara syar'i dalam meminang seorang ketika mendatangi langsung laki-laki dan menawarkan dirinya untuk dinikahi. Ada pun cara yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah melalui perantara orang lain yang dianggap amanah. Nah, ini yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena enggak sembarangan dia ngutus. Nafisah binti Munia ini adalah wanita yang dianggap kepercayaan dari siapa? Jadi Khadijah. Ya, jadi bukan orang yang suka ngobral aib, bukan orang yang suka membual, bukan orang yang suka berbohong, tapi benar-benar melihat bahwasanya Nafisah ini adalah wanita yang pantas untuk diutus oleh Khadijah guna menyampaikan unek-unek dan keinginan dari Khadijah untuk menjadikan Rasulullah sebagai pendamping hidupnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah cara ini menjadi cara satu-satunya yang dibolehkan secara syar'i melalui perantara yang amanah? Tidak. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, jamaah dirahmati Allah, itu juga pernah menggunakan cara yang kedua ini, untuk menikahkan putrinya, yaitu Hafsah. Hafsah dulu itu sudah pernah menikah, tapi qadarullah suaminya meninggal dalam perang Uhud, yang akhirnya kemudian ditawarkan kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar bingung, nggak jawab. Ditawarkan kepada Utsman ibnu Affan. Utsman pun dengan pemalunya nggak jawab pula. Tapi di dalam hadis sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengatakan bahwasanya saya merasakan sebenarnya dalam hatinya waktu itu kekecewaan terhadap Abu Bakar melebihi dari kecewanya saya kepada Utsman ketika Abu Bakar itu menolak keinginanku untuk menikahkan putriku Hafsah setelah ditinggal wafat oleh suaminya agar dinikahi Abu Bakar. Tapi keduanya menolak. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memilihkan manusia dan lelaki yang lebih afdal daripada keduanya. Akhirnya dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini. Pun demikian dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dinikahkan oleh Nabi Syu'aib dengan salah satu putrinya. Makanya di dalam surat Al-Qasas ayat 25 Allah Subhanahu wa taala firman, inni uridu an unkihaka bi ihdabnatayya ala anta jurani thamaniya hijaz. Di sini Nabi Syu'aib alaihi salam itu menikahkan salah satu apanya? Putrinya. Jadi lewat perantara ayahnya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara sekian banyak kisah yang menunjukkan bahwasanya melalui perantara itu adalah cara kedua yang dibolehkan secara syar'i. Makanya di sini yang jomblo-jomblo bisa ini. Yang belum nikah juga bisa ini. Coba barangkali bapaknya lihat mana lewat perantara yang dirasa paling cocok, sudah. Oh ini kayaknya cocok dengan putri saya ini. Semangat datang kajian, selalu datang di soft yang paling depan ini, kayaknya semangat ini. Nah, hal seperti ini bisa jamaah. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari meminang dengan menawarkan dirinya secara langsung atau lewat perantara ini ini adalah agar benar-benar
ya tercipta kriteria soleh dari laki-laki dan soleha dari yakni perempuannya. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabda bahwasanya idza ja'akum mimman tardawna bihi dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Ya. Ini adalah salah satu di antara kriteria yang tidak boleh diabaikan, terutama bagi para wali. Ketika datang seorang laki-laki yang ingin meminang putrinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini untuk membedakan antara din dari sisi agamanya, wa khuluq dari sisi apa? Akhlaknya. Kenapa? Ternyata dua sisi ini kadang-kadang bisa dideteksi kesolehan seseorang. Terkadang secara din dia rajin kajian, dia sholat jamaah nggak pernah telat misalnya. Tapi subhanallah dari sisi akhlaknya mungkin kata-katanya kotor, dia nggak bisa berbakti dengan baik kepada orang tuanya. Mungkin sering utang tapi nggak pernah bayar. Lah ini kan dari sisi akhlaknya nggak bagus. Maka Nabi SAW ingin menggabungkan dua sisi ini. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua cara inilah diharapkan bisa memunculkan dua manusia, wanita yang solehah dan laki-laki yang soleh itu untuk bisa disandingkan. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun faedah yang berikutnya, dan ini adalah faedah yang kelima sebelum terakhir, usia pernikahan Nabi dengan Khadijah. Nabi SAW menikah di usia berapa? 25. Ini pernah kita sampaikan, sepakat. Tapi usia Khadijah ini yang diperselisihkan di kalangan para sejarawan. Berapa usia Khadijah jamaah? Yang masyhur berapa? Dalam buku-buku diktat waktu kita belajar sejarah waktu SD berapa? 40. Ya. Tapi ternyata jamaah kalau kita telisik dalam buku-buku sejarah itu ternyata ada perbedaan. Di kalangan para sejarawan ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 28 tahun. Nah, yang mengatakan 28 yang mengatakan 40 tahun ini dicantumkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Tapi dari jalur Al-Waqidi ini salah satu perawi yang dianggap matruk. Ya, jadi masalah dengan riwayat yang dibawakan oleh Al-Waqidi ini jalurnya. Jadi dengan kata lain bahwasanya 40 tahun ini masih diperselisihkan. Karena ini pembawa berita riwayatnya ini sudah bermasalah. Adapun yang 28 ini pun tidak ada dalilnya. Nah terus bagaimana kita mengambil pendapat yang paling rajih? Yang mengatakan 40 ada riwayat tapi bermasalah. Yang mengatakan 28 itu ternyata tidak ada dasarnya, tidak ada riwayat yang valid. Dan di sini ada sebagian sejarawan yang mengatakan bahwasanya pendapat yang sahih, ada yang mengatakan itu 28 tahun. Kenapa yang demikian jamaah? Karena 40 tahun itu nggak layak. 40 tahun kemudian melahirkan 6 anak, ideal nggak Pak? Ideal nggak? Anaknya Khadijah berapa? Loh, 6 itu Pak. Itu sudah usia 40 tahun, kira-kira ideal nggak sih untuk seorang wanita bisa melahirkan berapa? 6 anak dari pernikahannya dengan Nabi SAW. Ya ini pakai logika, kayaknya nggak layak ini. Sudah. Yang pas itu kalau seandainya usia 28 nikah dengan Nabi SAW usia 25, setelah 28 kemudian anggap saja dihitung-hitung setiap 2 tahun, 3 tahun lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kayaknya lebih pas. Ya menurut analisa seorang dokter ahli medis yang mungkin rahimnya masih kuat dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah 40 tahun sampai punya anak 6, ini sepertinya kok tidak ideal. Makanya ada yang mengatakan 40 tahun, menurut beberapa sejarawan ini enggak sahih. Ada yang menguatkan 20, 8 itu adalah usianya siapa? Khadijah. Tapi pendapat Allah Ta'ala a'lam yang lebih mendekati kebenaran itu adalah 40 tahun. Karena ada beberapa isyarat-isyarat, qarinah namanya kalau dalam usul fikih. Ada beberapa qarinah yang menunjukkan bahwasanya Khadijah ini adalah orang yang sudah tua. Ya. Dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah mengatakan bahwasanya pernah kita sampaikan kemarin Aisyah kan cemburu kan.
Nama yang paling banyak disebut oleh Nabi SAW siapa? Yani Khadijah. Lah ada sebuah riwayat, dan riwayat ini sahih. Sampai-sampai Khadijah ini mengatakan bahwasanya aktsaru ma tadkuruha Hamra, kata dia, Hamra yani as-sidqi. Hamra as-sidqi itu adalah wanita tua yang sudah ompong. Siapa itu? Siapa itu? Yani Khadijah. Ya, dan kita tahu Nabi SAW nikah bersama Khadijah berapa tahun? Kemarin berapa tahun? Sampai wafatnya? 25 tahun. Kita pakai matematika sedikit ya. Kalau seandainya usia 28 ditambah 25 tahun, berarti meninggal di usia berapa? 28 ditambah 25, 53 tahun. Nah di sini para sejarah mengatakan kalau 53 tahun itu masih dianggap cantik. Jadi belum bisa dikatakan sebagai wanita tua yang ompong. Tapi kalau seandainya ketika nikah di usia 40 tahun, hidup bersama Nabi 25 tahun, berapa usianya? 65. Ini mungkin layak disebut sebagai wanita yang sudah tua, atau dianggap ya sudah mulai ompong, ya pantas gitu. Nah, ini adalah isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwasanya usia nikahnya Khadijah dengan Nabi SAW memang lebih tua, jauh. 40 tahun itu menjadi usia Khadijah ketika menikah. Ya ditambah 25 menjadi 65 ya. 65 tahun, dan ini adalah usia-usia tua, dan banyak wanita yang sudah ompong di sini. Dan ini sesuai dengan apa? Sebutan sebutan Aisyah ketika cemburu itu. Ya. Kenapa yang disebut itu adalah wanita yang hamra'us sidq? Kalau kita lihat terjemahnya, itu adalah wanita tua yang sudah ompong. Dan terus bagaimana kita menjawab dengan usia 40 tahun yang masih bisa melahirkan sampai berapa anaknya? 6. Ini sebenarnya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi manusia itu berbeda-beda setiap tahunnya. Apalagi dengan kondisi ras, suku, ya, itu juga berpengaruh pada fisik masing-masing. Makanya para sejarah mengatakan bahwasanya fisiknya orang-orang Arab itu kuat. Bahkan yang namanya di usia 40 tahun seandainya melahirkan pun bukan suatu yang mustahil dan bukan suatu yang asing. Ya, itu kan kalau seandainya kita kaitkan dengan kalau kita melihat kondisi orang Indonesia yang kecil-kecil usia segitu itu para dokter sudah wis ojo milaki wis. Ya dengan pertimbangan ini itu dan lain sebagainya, ini bahaya sekali dan lain sebagainya. Tapi kalau dikaitkan dengan fisik orang Arab, ya sekarang saja itu masih banyak. Apalagi zaman Yaman dahulu. Ya, maka ini menjadi apa? Menjadi dalil kedua yang sebenarnya jangan sampai mengalihkan dalil yang pertama, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwasanya kenapa nama Khadijah yang dikenal dengan wanita tua yang sudah ompong itu selalu engkau sebut-sebut, ya. Jadi usianya ketika itu 40 tahun itu adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran, dan itu sesuai dengan buku titat-titat yang pernah kita pelajari waktu SD atau waktu SMP. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah usia dari siapa? Dari Khadijah radhiyallahu taala anha yang diperselisihkan, tapi pendapat yang lebih mendekatkan adalah 40 tahun. Adapun yang terakhir, ini berkaitan dengan apa? Sunnah enggak sih menikah pertama kali itu dengan janda terlebih dahulu sebelum kita menikah dengan perawan? Loh, katanya harus ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Berarti yang pertama kali harus nikah harus janda, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikah dulu janda baru perawan. Ya, apakah ini dianggap sebagai sunnah muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti? Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, pada dasarnya, ya, menikah bagi seorang laki-laki itu yang pertama kali itu adalah perawan. Makanya Nabi SAW dalam Sahih Muslim disebutkan, Nabi SAW pernah kan manggil Jabir karena nikah. Ente nikah sayyiban au bikron? Sayyiban. Allah. Halla bikron?
fayatula ibuka wa tula ibuha. Kenapa enggak yani milih yang masih yani perawan? Karena ia bisa diajak untuk bermain dan kamu pun yani bisa bermain yani dengannya. Pokoknya lah seperti itulah alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yani alasan yang lain kenapa perawan itu ya lebih afdol untuk dinikahi pertama kali bagi seorang lelaki, karena ini didasarkan yani pada status para wanita penduduk yani jannah. Makanya di dalam surat Al-Waqiah ya kalau nggak salah 33 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala firman, inna ansha'nahunna in sya'a faja'alnahunna abkara. Apa itu abkara? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para penduduk wanita kelak itu adalah di jannah, itu adalah semuanya apa? Yani perawan yani semua. Makanya kalau diulas mengenai tafsirnya ini panjang ya. Tapi di sini sudah balik semua ya Pak ya. Nanti bisa dilihatlah di tafsirnya itu. Yani makanya Ibnu Ashur yani dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir itu menyebutkan bahwasanya karena perawan itu punya yani beberapa keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki yani oleh yani jannah, disebutkan di situ. Sampai menjadi sifat ya bagi para penduduk yani jannah di kalangan para wanita. Allah Subhanahu wa taala jadikan perawan yani lagi di sana. Yani subhanallah. Makanya Syekh Utsaimin pun memberikan yani alasannya ini pula. Yani karena memang lam yusbaq ilaihi ar-rijal. Yang namanya perawan itu belum pernah dijamah, belum pernah disentuh oleh laki-laki yani siapapun. Ya, maka inilah menjadi satu kelebihan dan keutamaan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan dan merekomendasikan bagi lelaki untuk menikah itu adalah dengan perawan. Tapi lah di sini ya ada alasannya nih pula, dibolehkan bagi lelaki itu untuk menikah dengan yani janda dengan alasan-alasan tertentu. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah yani Khadijah ya itu bukan karena faktor lah ini berarti urutan yang harus kita ikuti bagi seorang yang belum nikah, tidak. Ya, tapi ini karena ada faktor, ada kebutuhan, ada hajat. Sebagaimana Jabir radhiyallahu taala anha, Jabir ketika menikah, ya coba kita lihat. Ketika menikah beliau lebih memilih thayyib janda daripada apa? Daripada perawan. Ya, ketika ditanya apa alasan engkau? Ya Rasulullah, abi saya, bapak saya, ya namanya kan Jabir bin Abdullah. Jadi bapaknya siapa? Abdullah. Abdullah ibnu Haram itu meninggal dalam perang Uhud ya Rasulullah, dan meninggalkan kami sekitar lebih dari 5 orang. Satu laki-laki itu saya tok, selebihnya apa? Perempuan yang masih banyak, ada 5 adik-adik saya perempuan ini semua. Dan hak kepengasuhan itu diserahkan kepada saya sebagai laki-laki satu-satunya. Bayangkan saya mau nikah, ngurusi adik-adik masih kecil-kecil 5. Nih saya nikah dengan perawan yang mesake, dan itu diutarakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterima juga alasan yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau memang ada kebutuhan, memang ada hajat, akhirnya kemudian memilih itu dengan harapan Jabir dengan menikahi seorang yakni janda itu tahu ya, oh ternyata ya janda kan insya Allah maaf ya tahu bagaimana ngerawat anak ya yang kecil-kecilan. Misalnya baru nikah terus kemudian perawan harus ya Allah durung pernah duwe anak wis nyeboki anak sing cilik, waduh 5 maneh, waduh berat ya kayak gini. Lah inilah kemudian subhanallah yang kecerdasan yang Jabir ini diutarakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya punya alasan kenapa saya memilih ini, dan itu diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah pun demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sunnah mutaba'ah dengan urutan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikah pertama kali dengan janda itu kemudian bagi kita sunnahnya, enggak ada sunnahnya di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan yang janda itu karena faktor yang kebutuhan yang waktu itu. Tapi sekali lagi itu ada yakni skenario besar di balik itu. Ya, memang ini adalah skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang waktu itu Aisyah itu Khadijah radhiyallahu itu sempurna sekali. Sudah cantik, sudah kaya. Lah inilah kekayaannya ya. Inilah yang kemudian banyak membantu dan menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapa yakni finansialnya subhanallah. Jadi makanya beberapa ulama ada yang mengatakan bukan urutannya yang kita jadikan yakni sebagai pelajaran bisa kita petik pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Tapi apa? Kesolehan dan kekayaannya.
Itu yang ya faedah yang kadang-kadang dipetik oleh beberapa sejarawan ketika mengisahkan pernikahan Nabi SAW dengan Yani Khadijah. Ya, karena seringkali memang ya, wanita yang kaya, ya yang soleha ya tentunya, bukan kayanya toh ya, soleha plus yani apa? Yani kaya itu seringkali cukup membantu ruang gerak yani kita ketika kita posisi kita adalah sebagai seorang dai, sebagai seorang mubaligh, itu membantu yani sekali. Ya itu yang dijadikan sebagai faedah. Kalau urutan yani tadi harus janda, yani dibantah oleh para ulama. Yani sama yani juga. Nabi SAW nikah pertama kali di usia berapa? 25. Berarti nikah yang sunnah itu di usia yang 25. Lah ini 25 masih kanak-kanak ya nggak bisa dipaksa. Ya. Lah ini misalnya 18 ya wes kebelet dan sudah sempurna semuanya, ya maksud harus nunggu usia 25 kan enggak kan? Segera dinikahkan. Kalau seandainya sudah ya masyarus sabab manis atau aminkumul ba, sudah sempurna ya jangan ditahan. Malah yang menjadi haram kalau nunggu sampai usia 25 karena 25 itu bukan sunnah mutaba'ah. Tapi memang kebetulan Nabi SAW nikah pas di usia yang tersebut. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan yang bisa difahami dan saya kira cuma ini saja. Ada beberapa faedah-faedah yang lain tapi saya cukupkan di sini. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada apa Pak? Bab berikutnya Pak. Membangun yani Ka'bah. Ini sebenarnya loncat yani sedikit ya karena masih ada beberapa yani kisah-kisah yang lain. Ini kan di usia 25 Nabi SAW. Membangun Ka'bah itu di usia kalau tidak salah 30-an. Loh berarti ada loncatan dari usia itu. Karena memang tidak setiap yani hari kemudian kita ulas 25 nanti 26, tidak harus yang seperti itu. Sebagaimana usia ini. Sebelumnya kan usia 12 tahun ke Sam. Kemudian langsung meloncat yani di usia berapa? Yani 25 ketika Nabi SAW yani menikah. Jadi kita mengambil pelajaran-pelajaran yang penting dari kisah Nabi SAW. Ya tidak setiap yani waktu dan tidak setiap yani tahun kemudian kita ceritakan ya kisah Nabi SAW. Ada pertanyaan yani jamaah? Monggo. Ada pertanyaan? Bisa dipahami insyaallah ya. Taib yani jazakumullah yani khaira atas kehadirannya, atas atensinya. Mudah-mudahan yani pernikahan ya Nabi SAW dengan Khadijah ini yani kita bisa mencerna dengan baik ya. Beberapa yani faedah-faedah yang bisa kita petik darinya. Sebelum saya tutup saya ingin menceritakan ya sebenarnya pernikahan Nabi SAW yani dengan Khadijah ini adalah bantahan keras dengan salah seorang yang sekarang menjadi politikus ya muda ya yang dikenal dengan MGR. Nanti dilihat ya ini saja. MGR ini adalah orang yang terindikasi berat yakni dengan paham liberalisme. Dia sekarang menjadi politikus yang muda. Pernah mengulas dalam yakni koran Tempo waktu itu, dia mengatakan bahwasanya pernikahan Nabi SAW ini adalah pernikahan jahiliyah. Ya, nggak ada wali, nggak ada itu, ya. Dia benar-benar yang ingin menunjukkan ya penistaan kepada hak Nabi SAW plus ini bisa dijadikan dalil. Kalau Nabi SAW yang pernah nikah di masa-masa jahiliyah dan itu tidak diulang akadnya tanpa wali, ngapain kemudian kita maksa harus nikah dengan wali? Paham di sini? Taib. Padahal sudah kita sampaikan, Khadijah ketika menikah ada wali nggak? Ada wali. Saya nggak tahu apakah dia kurang rekreasi atau gimana kok ya. Padahal yani dalilnya sudah ada. Seandainya baca saja sirah Ibnu Hisham, yani sirah yani Ibnu Ishaq, itu kita akan dapatkan hal ini yani semua. Ya, lah ini adalah bantahan kepada dia. Kemudian yang kedua adalah bantahan kepada seorang pendeta ya Nurdin. Ini kan dia ngomong orang Islam itu seharusnya banyak berterima kasih kepada orang Kristen. Nanti kita akan sampaikan setelah adzan sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib. Kisah ini juga menjadi bantahan kepada salah seorang yang dulu mengaku muslim. Saya nggak tahu apakah ngaku atau memang muslim tapi kemudian murtad dan sekarang menjadi pendeta yang kenal dengan pendeta Nurdin ini ya. Pernah itu kemudian dalam salah satu khutbahnya ya, khutbah ini dia ya mengatakan bahwasanya pernikahan Nabi SAW ini ya menunjukkan bagaimana
jasa besar orang-orang Nasrani ya kepada orang Muslim. Maka oleh karenanya sekarang orang-orang Muslim itu harus berterima kasih kepada orang-orang Nasrani, karena kita tahu bahwasanya ya misi dan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa itu lebih dulu daripada misi yang dibawa oleh Rasulullah. Dan nikahnya Nabi SAW itu kan Nabi SAW belum resmi diutus menjadi utusan. Lah apa alasan ini dia? Kenapa kaum muslimin harus berterima kasih kepada orang-orang Nasrani? Karena ya kalau tadi MGR ya ini tadi itu MGR, nanti coba dicari itu. MGR itu mungkin kurang rekreasi, nggak tahu ini kurang apa ini. Dia mengatakan yang bahwasanya nggak tahu dalil dari mana Khadijah menikah itu walinya adalah seorang Nasrani. Siapa Pak? Dalam kisah ketika Nabi SAW pertama kali turun wahyu, Nabi SAW ketakutan, akhirnya dibawa kepada siapa? Yang masih keluarganya Khadijah? Waraqah. Nah di sini. Jadi dia mengatakan walinya Nabi SAW ketika nikah itu adalah pamannya atau saudara dari pakdenya yang bernama Waraqah, dan Waraqah ketika itu adalah orang Nasrani. Loh, makanya orang-orang Muslim itu berterima kasih. Walinya Khadijah itu adalah nggak tahu siapa. Padahal bukan dia. Kalau yang tadi MCR mengatakan nggak ada wali, ya untuk menunjukkan bahwasanya pernikahan saat ini tetap legal resmi meskipun tanpa wali. Lawang Nabi kita saja nikah pertama tanpa wali. Ini juga tertolak. Apalagi yang ini, ya. Dari mana dia dapatkan yang informasinya? Padahal bukan Waraqah, tapi beliau adalah siapa? Amr ibnu Sa'ad. Amr ibnu Sa'ad ini adalah walinya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, coba sekarang kita runtut. Terus agamanya apa? Lah di sini banyak sekali yang mengatakan bahwasanya para sejarawan Amr ibnu Sa'ad ketika itu mengikuti millatu Ibrahim. Kalau millatu Ibrahim juga selesai sudah. Sebagaimana Zaid ibnu Amr ibnu Tufail disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau termasuk adalah di antara orang-orang yang hidup di masa jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul, tapi tetap mengikuti millatu Ibrahim dan tidak sedikit pun menyembah berhala sebagaimana tradisi masyarakat jahiliyah. Bahkan tidak mau khamr, tidak mau berbuat yang zina. Mereka adalah orang-orang yang minoritas. Termasuk di antaranya ya Dr. Yani Muhammad Abduh Yamani itu menyebutkan di dalam kisah-kisah tatkala detik-detik pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, dikatakan bahwasanya walinya ini adalah yakni seorang yang mengikuti millatu Ibrahim. Jadi bukan orang-orang yang ya sebagaimana pendeta Yani tadi mengatakan dia orang Nasrani lah, kemudian kita harus berbalas budi lah dengan Nasrani karena dulu pernah punya jasa menikahkan Nabi SAW dan lain sebagainya. Ini adalah kedustaan atas nama Nabi SAW. Dan ini adalah dua tambahan yang amat penting, mungkin tidak kita dapatkan dalam buku-buku diktat yang dalam sejarah yani kita, tapi ternyata di masa-masa ini dijadikan, artinya bahasa kita itu diputar balikan fakta. Ya mudah-mudahan dari kita mempelajari kisah Nabi SAW ini semakin yakin bahwasanya masih banyak sebenarnya ya orang-orang yang benci kepada Islam itu seringkali memutar balikan fakta. Kalau seandainya kita nggak tahu, ya kita akan susah untuk membantah syubhat-syubhat yang seperti ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Iya. Monggo, Pak. Rasulullah menikah itu kan menikah poligami setelah wafat. Ketika Rasulullah mau berpoligami itu apakah dibincangkan dengan istri-istrinya? Masya Allah. Artinya izin istri pertama itu wajib nggak atau? Mungkin yang bisa yang jawab ini para ummahat ini, ibu-ibu ini. Ada pertanyaan dari bapak-bapak ini. Poligami Rasul SAW setelah wafatnya Khadijah ini, apakah Nabi SAW pernah izin terlebih dahulu kepada istri-istrinya? Gimana Bu? Jawabannya apa? Wajib itu, saat harus itu. Wis pokoknya lah. Nabi SAW pasti izin dulu itu. Kalau dalam yani hukum positif Indonesia memang ya ada persyaratan itu. Bahkan dalam UU yani perkawinan dan diperkuat dalam KHI kompilasi hukum Islam itu yani ada. Bahkan dalam undang-undang ASN ya, ASN, PNS dan lain sebagainya itu juga dicantumkan salah satu syaratnya harus izin terlebih yani dahulu. Tapi yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang izin ini dalam kacamata syar'i dalam fikihnya itu bukan sesuatu yang wajib.
bukan sesuatu yang wajib. Saya nggak mau ingin memprovokasi loh ya Bu ya, tapi ini adalah ini adalah realita fikihnya seperti itu. Ya, bukan hal yang wajib kemudian seorang suami ketika ingin nikah poligami harus izin. Itu bukan sesuatu yang wajib. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu pernah ditanya ya tentang kondisi seorang laki-laki yang dia itu punya istri kedua dan tanpa pernah dia kasih tahu. Ya, mungkin ada yang nggak izin tapi kan tahu, oh istrinya kedua di sana atau ketiga di sini, ya dan lain sebagainya. Ini nggak tahu sampai meninggalnya suami, kemudian baru istri itu membawa anaknya sowan kepada istri yang pertama. Ditanya bagaimana hukumnya ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya dia mengatakan bahwasannya pernikahannya sah karena sedari awal memang tidak ada persyaratan seseorang yang nikah untuk yang kedua kali, ketiga kalinya itu harus ada izin. Ini dalam kacamata syar'i ya. Beda lagi dalam hukum positif kita. Ya, itu memang dicantumkan hal itu semua. Jadi memang tidak ada persyaratan akan itu. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala seandainya menikah si istri yang kedua ini meskipun belum pernah disampaikan kepada istri pertamanya, dia tetap berhak untuk mendapatkan apa? Hak waris. Setelah meninggalnya suaminya tersebut. Ya, jadi ini adalah ulasan singkat bahwasanya tidak ada persyaratan dalam hal ini dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Titik. Allah taala alam. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup ya. Khawatir ini nanti nyerempet kemana-mana ini. Baik ya. Jazakallah khairan atas perhatiannya dan atas pertanyaannya. Kemudian sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita dengan mengenal lebih dekat nasab Khadijah dan mengenal lebih dekat proses detik-detik pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, dan sebagaimana kita sampaikan banyak faedah yang bisa kita petik dari kisah dan tema kali ini. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.